pagi, selamat hari Valentine. Siap memuji Tuhan, saudara? Sebelum ibadah dimulai, saya undang penanggung jawab untuk berdoa mengawali ibadah pada pagi hari ini. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh datang beribadah di tempat ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kuasa kesembuhan terjadi Tuhan. Ayo berdoa untuk umat yang saat ini belum datang, masih dalam perjalanan. Engkau enter sampai di tempat ini dengan selamat Tuhan. Terima kasih oleh perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan umat yang ada di tempat ini yang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan terjadi. Umat-Mu yang saat ini letih lesu berbeban berat, Tuhan akan memberi kelegaan. Dalam nama Yesus kiranya hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami serahkan untuk Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang beribadah ini, baik worship leader, singer, Tuhan, pemain musik, asal semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapinya. Terima kasih Bapa. Beri kesehatan, kekompakan, kerendahan hati kami pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih di mana Tuhan ada kesatuan Tuhan, ada berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami patahkan segala roh-roh yang tidak berkenan kepada-Mu yang mengganggu ibadah tempat ini. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dari ibadah ini permulaan, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami siap untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya.
lawat kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan cahaya hidupmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan bersuka cita hanya dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Siap bersuka cita semua saudara? Gak apa-apa kan berdiri terus? Gak apa-apa. Haleluya, mari kita angkat suatu angkat pujian satu. Saya lihat yang belakang masih belum berdiri, padahal anak muda semua di belakang. Yang mati. Haleluya. Siap bersuka cita lagi, saudara? Amin. Puji Tuhan. Mari kita satu.
istirahat bentar, berdiri lagi. Haleluya. Sudah bersuka cita atau kurang? Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya dan bersuka cita pada lagu satu lagu ini.
Haleluya. Ada yang mau membagikan cinta kasih Tuhan sebelum firman dimulai? Kalau nggak ada saya aja. Saya mau sedikit cerita tentang ibadah hari ini. Selama saya di Jepang 2,5 tahun, saya hanya ibadah di rumah doang. Sebenarnya kayak gini nggak mau ngomong. Di sana kesepian banget. Gak ada anak Tuhan. Gak bisa baca apa. Cuma saya bersyukur banget pada bulan ini saya dikasih kesempatan ini. Bersyukur banget bisa dekat dengan keluarga, dengan saudara. Berdiri di tempat ini lagi setelah sekian lama. Rasanya susah banget. Di sana nggak ada orang, nggak pernah ngomong. Sekarang tiba-tiba ngomong lagi. Berat banget. Kesepian banget di sana. Cuma ya, saya percaya Tuhan ada. Dan di dalam aku, Tuhan Immanuel, Tuhan yang menjaga saya. Dan dia selama kesusahan saya di sana selalu ada keajaiban Tuhan. Saya yakin itu bukan keberuntungan karena keberuntungan tidak ada. Itu adalah kasih setia Tuhan. Saya bersyukur pada hari ini telah diberi kesempatan pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, mari kita sebelum firman, mari kita kasih pujian. Kasih mempesona. Terima kasih Tuhan.
ditayangkan pokok bahasan kita hari ini. Bapak Saudara, saya masih ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan untuk bulan ini tentang berjalan bersama dengan Tuhan. Bila tahun ini sungguh-sungguh kita mengalami perjalanan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan dalam salah satu topik tentang bergaul dengan Tuhan hari ini. Kenapa ini menjadi penting? Karena dengan siapa kita bergaul karib itu akan menentukan kehidupan kita seperti apa jadinya. Teman kita atau siapa yang bergaul karib dengan kita betul-betul menentukan siapa kita. Kalau kita bergaul dengan 4 orang kaya, lama-lama kita jadi orang yang kelima. Tapi kalau kita ini bergaul dengan 4 orang maling, lama-lama kita jadi orang yang kelima. Pergaulan itu menentukan siapa kita. Jadi firman Tuhan sendiri berkata demikian. Amsal 13 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. Amsal 13 ayat yang ke-20. 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebas menjadi malang. Bijak atau bahkan situasi hidup yang penuh kemalangan sekalipun, Alkitab berkata itu karena kita bertemannya salah. Kalau saudara berteman dengan orang diablek, kandan-kandan, aneh-aneh, suwe-suwe kita ini gitu. Bukan orang malang, bukan orang pendiam, bukan itu. Ini malang yang nasibnya, bukan orang itu. Tapi kalau kita bergaul dengan orang bijak, orang bijak tentu saja bukan hanya sekedar manusia, tapi tulisan-tulisan orang bijak. Sudah bergaul di sana, maka lama-lama saudara akan menjadi orang bijak. Jadi siapa dengan siapa kita bergaul itu menjadi sangat penting. Firman Tuhan sendiri berkata demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Teman-teman yang fasik, teman-teman yang berdosa, teman-teman yang pencemooh itu membuat orang tidak bahagia. Ini Alkitab yang menuliskannya demikian, jelas. Kalau saudara dan saya ingin mengalami keberkatan dan kebahagiaan, ya janganlah kita ini menuruti nasihat orang fasik. Janganlah pergaulan kita ini adalah pergaulan dengan orang-orang berdosa. Orang berdosa begini, maksudnya begini ya saudara. Seringkali kita salah kaprah dalam hal ini karena semua orang memang berdosa, Tapi orang berdosa di sini adalah orang yang senang hidup dalam dosa. Itu sangat berbeda dengan kita. Semua kita pasti bisa berdosa. Tapi orang yang hidup dalam dosa itu ya jangan dikumpuli, saudara. Tukang sabung ayam, tukang maling, tukang tombok. Kalau bendino kita ini neng warung omongannya nomor, lama-lama kita beli nomor itu pasti. Kenapa? Ya itu tadi, kita pergaulannya itu. Kumpulan kita ini pencemooh. Alah, yang gereja kira sering-sering. Setahun pindun, Paskah karo Natal cukup. Tuhan kan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Lama-lama kita nggak akan pernah pergi ke gereja. Lama-lama iman kita lemah. Lama-lama kita menjadi orang yang kalah. Alkitab kita berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan kumpuli orang-orang seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting, sangat penting. Karena ini ternyata menentukan. Alkitab ini luar biasa loh, saudara. Orang yang suka baca firman Tuhan, orang yang suka
merenungkan firman Tuhan, orang yang suka berkontemplasi, mencocokkan dirinya dengan firman Tuhan itu, ia seperti pohon. Pohon yang kayak apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya. Dan ini yang paling kita suka, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Derajat kecintaan saudara kepada firman Tuhan sangat menentukan seberapa derajat keberhasilan kita dalam hidup ini. Kebenaran ini dihidupi oleh orang Israel sampai hari ini. Orang Yahudi itu umur 0 sampai 2 tahun bacaannya gak boleh yang lain kecuali Taurat Tuhan. Kenapa? Mereka percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah yang diilhami oleh Sang Khalik sendiri. Alkitab yang kita baca ini bukan sembarang tulisan. Inspirasinya bukan dari dunia ini, bukan, tapi inspirasinya dari sorga. Jadi kalau saudara mencintai firman Allah, saudara sedang mempersiapkan landasan untuk sebuah keberhasilan. Amin. Pacu diri kita sendiri, pacu anak-anak kita untuk baca firman Tuhan. Karena Alkitab sendiri berkata demikian. Siapa hari ini yang sudah berhenti baca Alkitab? Pilihnya mana? Kalau Anda ingin berhasil, kalau Anda ingin tidak layu daunnya, seger, hidup ini rosok, hidup ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Itu kalau kita tahu pohon yang di pinggir sungai itu pasti kuat-kuat, gede-gede. Tapi kalau pohon yang jauh dari air, ya sulit bertumbuh. Mari cintai firman Tuhan. Bergaul dengan orang bijak, bergaul dengan Tuhan menentukan seberapa berhasil, bahagia hidup kita. Carilah saudara-saudara seiman, carilah orang-orang yang bisa mensupport iman saudara. Carilah Tuhan senantiasa, karena itu akan menentukan seberapa berhasil dan bahagia hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar poin ini, bagaimana kita bergaul dengan Tuhan. Ya, saya kasih caption bergaul dengan Tuhan tuh menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Ya, hidup takut akan Tuhan, menyukai apa yang Tuhan sukai, membenci apa yang Tuhan benci. Itu kita bergaul dengan Tuhan. Dan mari kita lihat Mazmur 25 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perhatikan ini baik. Tuhan ki konco kenal, bergaul karib dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia. Lah kalau saya nggak diwedi karo Gusti, ya tentu tidak, tentu tidak, kan begitu sederhana. Tuhan tuh bergaul karibnya dengan siapa? Dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, nah itu dia, perjanjian seseorang dengan Tuhan tuh pasti berbeda-beda. Hal yang paling mengena di hatinya berbeda-beda, dan itu diberitahukan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada mereka yang takut akan Dia. Hari ini kita akan belajar dalam Injil Lukas pada pasal yang 18, bagaimana kita mengerti apa yang tidak Tuhan sukai, apa yang mendukakan dan yang tak disukai Tuhan. Kita akan belajar 3 hal ini, apa yang tidak disukai Tuhan. Kalau saudara bergaul dengan seseorang, bergaul dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, pasti kita tuh pengen apa yang dia sukai dan apa yang tidak disukai. Kalau Dandi pulang dari Jepang, dia tahu misalnya mamanya tahu kalau anaknya nggak suka pete, masa diberikan pete, kan nggak mungkin. Ya. Karena kenapa? Dia tahu apa yang dia sukai.
Saya kalau pulang ke rumah Ganjara, ibu saya pasti masak sesuatu yang saya sukai. Masak nih, apa namanya, labu ya, Jepang itu. Mesti saya dimasak nih itu. Kalau saya ini suka dengan masakan yang namanya kare ayam. Jadi kalau beliaunya ada ayam yang disembelih, pasti masakan itu. Karena kenapa? Dia tahu apa yang mantu ini sukai. Sudah tahu apa yang disukai pasanganmu? Tahu. Gak mungkin kan? Misalnya Om Adi ini suka sekali pete. Misalnya. Oh gak suka ya, gak suka. Lalu istrinya bendino nyambel pete. Itu jenenge padha karo musir. Betul kan? Sama. Kalau kita sama Tuhan itu, apa yang disukai Tuhan dan apa yang tidak disukai Tuhan, kita harus belajar. Kalau kita rindu bergaul karib dengan Tuhan, supaya kita makin makin kuat, makin seger, makin sukses, luar biasa, bahagia. Ya kita tahu apa yang tidak disukai Tuhan. Yang pertama yang dia tidak sukai adalah ketiadaan iman dalam doa-doa kita. Dalam Lukas pada pasal yang ke-18 ayat yang 8, ini sebenarnya sebuah kesimpulan dari beberapa dari sebuah kisah Yesus. Dalam Lukas pada pasal yang ke-18, saya akan tulis saja, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia datang, ia bertanya, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 kalau sudah baca di rumah, itu bicara tentang Yesus yang memberikan perumpamaan. Pertama tentang hakim yang tidak benar. Ada seorang datang kepada hakim itu dan dia tidak jemu-jemu datang kepada hakim. Dan Yesus menutup dengan kalimat ini, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman? Yang tidak Tuhan sukai adalah saat kita datang kepadanya itu dengan tanpa membawa iman. Bisa nggak orang datang kepada Tuhan nggak bawa iman? Bisa. Iman dalam Lukas pada pasal 18 ini pakai kata piskos yang artinya juga bisa berarti setia, tekun. Hari ini yang tidak Tuhan sukai adalah ketidaksetiaan dan ketidaktekunan dan ketiadaan iman dalam doa kita. Pernah nggak kita ini semangat dalam doa? Sering sering. Tapi ketahuilah bahwa itu ada sesuatu yang tidak dia sukai. Perumpamaan ini pasal 18 ayat 1 hingga ayat 8. Yesus ingin mendorong kita. Kudune setiap kita punya pergumulan bendino teko. Bendino kita pergumulkan di hadapan Tuhan. Diibaratkan oleh Tuhan seperti seorang janda gitu loh. Tahu maksudnya, bukan janda kembang, bukan janda bukan. Ini betul-betul janda. Janda yang tidak punya kekuatan apa-apa. Dia betul-betul merasa, aku memang butuh hakim itu. Aku punya hakim, aku belanan, aku gak beopo kecuali aku belanan kok. Kita datang kepada Tuhan dengan kita sungguh-sungguh berharap Dia yang memberi pertolongan. Milikilah iman yang teguh saat kita datang kepada Tuhan. Hati yang beriman adalah hati yang sangat disukai Tuhan. Sangat disukai Tuhan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita memang harus membawa iman, membawa sebuah keyakinan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, kita jangan bawa keraguan, jangan bawa kebimbangan, jangan bawa ketakutan.
tapi bawalah iman. Itu yang Tuhan suka. Itu yang Tuhan suka. Marta dan Maria sama-sama kalimatnya sama, tapi Tuhan tersentuh sama perkataan Maria karena motifnya beda. Yang satu motifnya, Tuhan kalau kamu datang lebih awal ini gak akan terjadi Tuhan. Tapi Maria berkata, kalau engkau datang awal, kami gak akan mengalami ini Tuhan. Karena hatinya, pengharapannya Yesus datang dan menolong. Kita datang kepada Tuhan, motivasinya menyalahkan Tuhan atau mempercayai Tuhan. Iki mergo bojo sing mbok kei lho Tuhan. Tuhan, males aku. Ganti to Tuhan. Aku kan duwe anak model ngene iki wis males aku Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dalam iman. Karena itu ada sesuatu yang sangat disukai Tuhan. Sangat disukai Tuhan. Mari kita jadi pribadi yang mengalami anugerah Tuhan lewat iman kita. Imanlah yang membuat kita terhubung dengan Tuhan. Imanlah yang membuat kita mengalami hal-hal yang luar biasa tentang Tuhan. Yang kedua, apakah yang mendukakan atau yang tidak disukai Tuhan? Hati yang meninggi alias cuoka ya. Lukas pada pasal yang ke-18 ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Mulai ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-14 ini, Yesus memberikan kepada murid-muridnya sebuah gambaran bahwa apa sih yang tidak disukai Tuhan? Sikap hati yang meninggi. Seringkali ini terjadi pada kita saat kita datang kepada Tuhan. Kesalehan kita seringkali menjadikan kita ini meninggi hati. Seperti orang Farisi, aku tidak sama seperti dia. Tuhan, aku setia loh. Dia itu bolong-bolong. Gak usah di rumah Tuhan. Aku gitu menunjuk diri. Aku ki sing paling rohani ning kene iki timbangane kae ki opo. Tapi firman Tuhan berkata, kalau sudah membaca ayat yang ke-9 ayat yang ke-14, kita mengerti bahwa orang berdosa ini hanya bisa menyadari diri. Kerendahan hati, kesadaran diri yang utuh adalah sikap hati yang menjadikan alasan Tuhan meninggikan seseorang dan memberkati. Berbeda dengan sombongan. Dosa yang paling tidak terasa itu memang kesombongan. Nanti kalau sudah ditanya, kamu tuh semua orang, semua kalau dikasih dibilang sombong, pasti bilang tidak. Tapi coba cek, ketika kita merasa lebih dari orang lain, itu citarannya sederhana ya. Seperti yang kita baca tadi, ketika Farisi ini merasa lebih rohani dari pemungut cukai, kita bilang apa? Dia tinggi hati. Sederhana, ketika saudara merasa lebih dari orang lain, itu sudah apa ya? Sudah sombong. Seringkali kalau kita ketemu orang lalu dia ngomong sama, siapa lo? Nah,
ngomong bocah cilik pengen nangis sore nganter sehati aku. Kamu belum lahir aku jadi pendeta, Lin. Kita ketika mulai Bapak Ibu, kita harus mewaspadai yang paling bahaya. Ingat, ini kesombongan ini adalah dosa yang paling Tuhan benci. Lucifer ditendang dari surga hanya gara-gara ini. Suruh mau ditendang sama Tuhan. Jangan sampai karena kita hidup dari kasih karunia Tuhan, lalu kita ini tiba-tiba meninggi hati kita. Ketika kita, katanya Pak Ivan, orang itu kalau sudah mulai diberkati bahaya. Paling gampang hamba sugih saiki ngono wis. Wah, mlaku wis beto. Mobilnya anyar ya. Kuncinya yang kene. Ben gandul. Ben pamer. Om nenek Ferrari ketulanan. Oh. Kenapa? Supaya orang lain merasa rendah di hadapannya. Di rumah ketika istri suami ketika mulai tidak mau mendengar, tidak mau berbicara, merasa kenapa lebih tinggi daripada suaminya atau istrinya. Lu tahu apa sih? Hati-hati bos. Itu tidak disukai siapa? Tuhan. Kesadaran diri yang utuh ini memang untuk mempertahankannya tidak gampang, karena ini seringkali menyelinap di hati kita. Ketika Daud mempersembahkan begitu banyak talenta emas, dia hanya bisa berkata begini, kalaupun kami bisa mempersembahkan semua ini, bukankah ini semua juga daripadamu? Dia sadar betul siapakah dia. Dia hanya gembala kecil yang pernah Tuhan angkat. Dia hanya punya modal 2-3 ekor domba, tapi sekarang dia menjadi seorang raja. Dia tahu betul siapakah dirinya. Kalau saudara nanti makin diberkati Tuhan, siap tetap rendah hati. Sing haleluya telu papat di moha bahwa karena kenapa? Ya seringkali yang merasa dia hebat tuh gak terasa. Apalagi kalau saudara-saudara ini punya banyak talenta gitu ya. Talentanya main musik kacangan, main model apa? Mulai sombong nih. Bisa lagi Peter Saidi delok wong liya merendahkan. Halo? WL sing ahli sudah jam terbangnya ribuan jam. Waduh. Lagi enek WL anyaran, WL kayak mau bedinggo. Mulai meninggi nih. Cium kak mau loh. Tuhan gak suka. Kalau saudara ini bergaul karib dengan Tuhan, tetaplah rendah hati. Tetaplah rendah hati dengan Tuhan. Terhadap sesama kita, kita tidak merendahkan mereka. Saudara yang cantik, yang merasa cantik, nek delok wong sing kurang cantik, yo aja mencap-mencap. WhatsApp ngono pamer-pamer nih. Jangan rumangsa cantik. Sing rumangsa ganteng ya ngono. Alah rupamu ya. No, mari kita jadi pribadi tetap rendah hati apapun yang Tuhan beri kepada kita. Jangan seperti orang Farisi. Memang dia lebih rohani, iya. Apakah dia lebih dihormati dari orang lain? Iya. Tapi dia tidak perlu bersikap seperti itu kepada pemungut cukai di rumah Tuhan. Tuhan jelas ini peristiwa di mana? Di rumah Tuhan. Yang sering kali terjadi pengenyean itu di mana? Ternyata di mana? Di rumah Tuhan. Saling berlomba rohani.
saling berlomba yang paling berjasa. Saya ego disampaikan karena sering kali ini bisa terjadi dan orang lain nggak tahu. Orang lain nggak tahu. Yang tahu siapa? Sing ketua panitia Natal sing berkali-kali. Mana sing ketua panitia? Pantesan Natalnya murah kemarin kalau cekel kae. Masih yudu. Jadi awal-awal dewe jadi panitia gitu. Dekne entos. Lah. Bagaimana kalau ini dipelihara di gereja? Jangan. Kita ini keluarga. Jangan suka merendahkan satu dengan lain. Karena itu artinya kita sudah mulai merasa paling rohani. Kita yang suka doa pagi, aku loh doa pagi setia. Nah, kowe seumur kan dhisik rohanimu ki sakmene. Ada yang begitu di sini? Jangan. Kalaupun toh kita doa pagi, kalaupun toh kita setia, toh kalau kita ini punya sumbangsi yang paling besar, tetaplah berkata semua karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Stop sadar diri ya. Haleluya. Puji Tuhan. Perhatikan itu baik. Firman Tuhan berkata, saya suka ayat ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ada yang pengen kaya? Tapi sombongnya rame-rame. Ya enggak suke-suke lah, ngelake urung suke sombong loh. Halo? Urung suke lah wong liya sombongnya rame-rame yo ngenyek yo. Lah gimana kita akan diberkati Tuhan kalau kita ini baru kayak ngene wes. Karo wong liya mencap. Jangan. Firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati pertama, kekayaan, kedua, kehormatan, ketiga, kehidupan. Kalau saudara ingin ketiga hal berkat ini, makinlah menunduk, makinlah rendah hati sama orang, menghargai siapapun dia. Siapapun dia, sehina apapun. Sampai Yesus berkata dalam Injil Matius, kalau kamu melakukan semuanya ini untuk orang yang paling hina ini, firman Tuhan bilang gitu toh, engkau melakukannya untuk siapa? Untuk aku. Kalau ada orang yang hina, misalnya gereja mampu, orang atus, misalnya lo orang mau nungguin, lalu kita halo? Apakah kita tetap menerimanya sebagai victorious family? Atau kita mari, kalau setelah ingin mengalami hal seperti ini, kita tetap rendah hati ya. Amin. Yang ketiga, yang mendukakan Tuhan, yang tidak disukai Tuhan, kayak fotonya siapa lagi? Adalah hati yang melekat pada kekayaan dan bukan Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Alkitab saudara, dalam ayat yang ke berapa ini? 18 mulai, saudara akan lihat dikasih caption, orang kaya sukar masuk surga. Loh tadi Tuhan janjikan kekayaan, lagi malah orang kaya sukar masuk surga. Kamu biar toh om. Nah ini yang kita pelajari ya. Lukas 18 ayat yang 24, maaf salah catat, 24 dan 25. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk kerajaan Allah. Sebab lebih mudah
Seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Sekarang saya mau tanya, saudara mau jadi orang kaya? Mau saya ini kok mulai enggak? Mau jadi orang kaya? Orang kaya suka masuk surga? Mau jadi orang kaya? Bapak saudara, kalau kita rendah hati, Tuhan pasti akan kasih itu, Bapak saudara. Tapi itu tadi, jangan melekat pada kekayaan. Maaf kalau saya harus terus terang. Kemelekatan hati dengan uang, dengan harta, akan menjadikan kita, saya harus jujur, jadi jahat. Ini, uten-uteni, bukankah terlalu banyak? Orang kalau sudah melekat pada uang, udah lupa itu anaknya, itu istrinya, itu suaminya. Bisa dibunuh itu. Orang itu kok nih HP, boet dihantem foto, mati. Kenapa? Hatinya melekat dengan uang, dengan harta. Bendino saya diulek-ulek, duit. Nek gak enak duit no, yo rasanya tak ada senyum. Orang melekat dengan harta itu akhirnya menjadi penjahat yang melupakan kebenaran, melupakan keadilan, melupakan kasih. Firman Tuhan berkata, bilang apa? 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Sekarang boleh gak kita punya banyak uang? Harus. Bukan hanya boleh. Boleh gak? Harus gak? Boleh gak kita punya banyak uang? Harus. Tapi kita gak boleh melekat di sana. Karena Bapak Saudara, Lukas 12 ayat yang 34. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Saat kita punya begitu banyak berkat, punya banyak uang, dan itu mengubah karakter kita, karena kita makin melekat kepadanya. Berat saya harus menyampaikan kepada kita tentang apa yang tidak disukai Tuhan dalam hal ini. Sebab ini yang paling dekat dengan kita. Kita lebih suka hati kita ditentukan oleh seberapa banyak uang kita daripada seberapa kita dekat dengan Tuhan. Senyum kita terkembang bukan hanya karena Tuhan beserta, tapi karena ada begitu banyak isi di rekening saudara. Sebab firman Tuhan sendiri berkata begini, kalau kita melekat kepada Tuhan, Dia akan menjadi benteng dan keselamatan. Di hari-hari ini, saya rindu kita semua makin melekat kepada Tuhan. Walaupun kita nanti makin diberkati dengan segala berkat, maka kita tidak eman-eman dengan berkat itu. Sehingga mau ibu gembala ya, iya kan? Kan ini kisahnya Lukas pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-19 itu kan. Kisahnya adalah seorang pemuda yang kaya raya. Disuruh apa sama Tuhan? Disuruh apa sama Tuhan? Suruh jual
Suruh dikasih siapa? Orang miskin. Kadang-kadang Tuhan tuh tes hatimu dengan buat izinkan kehilangan uang. Pernah kehilangan uang? Pernah uangmu ceblok? Pernah ya? Mureng-mureng apa? Hah? Engkau Tuhan pasti ganti. Amin. Lu ngambil kepala tak ya? Duitku nanti ki mau? Ayo! Duitku nanti ki! Apakah kita bilang, yo Islam, duit iso di golei meneh. Engko lak mesti rezekine diganti karo Gusti Allah. Haleluya. Wah. Seringkali kita nih hati kita lebih melekat kepada harta daripada kepada Tuhan. Omongnya enak om, iya, omongnya enak. Tapi prakteknya itu tidak gampang. Kalau tiba-tiba Tuhan suruh saudara, suruh jual semuanya, lalu diberikan kepada si miskin, enak men Tuhan kepiye to iki lek ku golek sepurna seprene tak tumpuk-tumpuk lah kok masuk ngongkene uang iki piye. Bapak saudara, mari kita belajar sama-sama untuk makin melekat hanya kepada Tuhan. Kalau kita melekat dengan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Firman Tuhan berkata begini. Amin. Tapi jangan sampai hati kita melekat kepada tambahan-tambahan itu. Kalau sudah punya anak misalnya, minta dibelikan HP, dibelikan nggak? Diberikan. Kalau punya uang banyak pasti diberikan. Tapi karena HP itu mungkin tiba-tiba dia sudah nggak ngomong sama bapak ibu, diomongi angel, dikomong sekolah ora gelem, kongon turu ora gelem. HP ini dikapak nih? Pak tanya, HP ini dikapak nih? Halo, HP ini dikapak nih? Disita. Kadang-kadang Tuhan tuh begitu sama kita. Kita dikasih pekerjaan, kita dikasih rezeki banyak, tapi lebih asik pekerjaan kita dan rezeki banyak daripada malah iso janjani Tuhan. Sik toh Tuhan, aku jek sibuk ki lho, jek nyita duit. Dan lek ciptaane kok dijuguk karo Gusti Allah piye? Oh Tuhan jahat. Kan begitu. Tapi seringkali kita sama Tuhan tuh gelaknya hati nih Gusti. Mari, kalaupun Tuhan taruh kita jadi orang yang makin diberkati, makin terhormat, makin banyak duit, jangan melekat di sana. Haleluya. Haleluya, mesti haleluya. Karena kenapa? Tuhan ingin hati kita miliknya Dia saja. Tuhan tuh sampai cemburu dengan Mamon. Karena kenapa? Mamon itu yang paling bisa merebut hati umat. Mamon itu yang paling bisa merebut hati kita. Uang. Seperti yang saya katakan di depan tadi. Orang kalau sudah cinta uang bisa jadi penjahat. Amin. Bisa jadi penjahat. Alkitab tuliskan, siapakah yang mengkhianati Yesus dan menjual Yesus? Bukankah Yudas si bendahara yang begitu cinta uang? Yuk kita sama-sama diingatkan hari ini oleh Tuhan. Kalau kita ingin bergaul karib dengan Tuhan, mari kita menjadi orang yang selalu datang membawa iman. Yang kedua, datang dalam kerendahan. Kerendahan hati itu ujiannya gampang. Lihat orang lain, apakah kita merendahkannya atau menganggapnya setara. Kalau kita masih corot sawahnya nyek orang, mudah merendahkan orang, kita ini sedang jadi orang yang tinggi hati.
Dan yang ketiga, apa yang tidak disukai Tuhan, kita melekat padanya. Tuhan ingin kita melekat sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Mazmur 91 ini adalah mazmur perlindungan. Kalau saudara melekat hati kita kepada Tuhan, sudah, Tuhan membentengi kita, Tuhan meluputkan kita, Tuhan melindungi kita dari segala hal yang jahat. Karena anugerah Tuhan memberkati kita semua. Manusia mempersiapkan diri. Ya, hari ini kita akan melihat anak-anak belajar melayani. Ya, puji Tuhan. Bisa ditayangkan lagunya, Mas? Oke. Belajar lagu lama. Menikmati, ku ingin menikmati. Amin. Ilahimu Tuhan, yes. Seperti usari mata air kering, mata air jernih.
berkata bahwa Dia ingin hati kita melekat kepada Tuhan. Hati kita makin rendah hati, tidak memandang rendah orang lain. Seringkali kita melakukannya tanpa kita sadari. Kita lebih melekat kepada uang, harta benda daripada kepada Tuhan. Kita lebih percaya kepada jumlah uang kita daripada kita percaya kepada Tuhan. Seringkali hati kita lebih suka khawatir daripada beriman. Hati kita lebih suka dikuasai ketakutan daripada iman. Hari ini Tuhan ingin hati kita dipenuhi dengan iman. Hati kita direndahkan di hadapannya. Kita datang kepada Tuhan. Ku ingin menikmati. Mari kita berdiri sama-sama nyanyikan lagu ini. Pribadimu Tuhan, seperti rusa matahari kering, harta kekayaan, pangkat mas perak, harta dan kekayaan, pangkat mas dan perak, pangkat mas dan perak, tak seperti denganmu Yesus, tak sebanding denganmu Yesus, Yesus kekasihku. Menikmati, menikmati Tuhan, menikmati bisa tidak waktu kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati menikmati sekali lagi. Mari kita akan sama-sama menikmati, menikmati Tuhan Yesus. Kami rindu Engkau, kami mau melekat denganmu. Waktu kau berharga bagi kami, lebih dari segala kekayaan harta dunia ini. Menikmati Yesus, Yesus Engkau harta kami, Engkau kehidupan di Yesus. Di momen hari kasih sayang ini, Tuhan ingin kita makin menghargai, mencintai orang-orang di sekitar saudara lebih daripada harta,
lebih daripada segala-galanya di dunia ini. Seringkali kita menilai keluarga kita pun hanya karena mereka punya uang atau tidak. Seringkali kita menilai orang lain karena mereka punya pangkat atau tidak. Seringkali kita menilai orang lain pun mereka bahwa dia rohani apa enggak. Tapi pagi hari ini dengan lembut Tuhan bilang kepada kita, cintai mereka, hargai mereka. Kiranya anugerah Tuhan memberkati hati kita. Orang-orang Tuhan tahu dalam hidup kita, orang-orang yang berharga, kasihi mereka dengan kasih yang benar. Kasih kita kepada Tuhan tercermin dari kita mengasihi mereka. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tuhan, ini kami Victorious Family. Ini kami Bapa. Ini kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menegur kami, mengarahkan kami, sehingga kami tahu apa yang Engkau sukai dan apa yang tidak Engkau sukai. Seringkali kami merasa Engkau mencintai kami, tadi kami melakukan hal-hal yang tidak Engkau sukai. Ampunilah kami Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Ampunilah kami. Kasih karunia-Mu menjadi kekuatan kami. Tumbuhkanlah cinta-Mu senantiasa dalam hati kami. Hati kami boleh melekat dengan Engkau lebih daripada segala hal yang di dunia fana ini. Karena kami tahu yang fana ini akan segera berlalu, tapi Engkau pribadi yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Mengucap syukur buat firman-Mu, kami terima dengan syukur sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sebelum saya silakan kepada Ibu Tuti, seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Saudara dari Kamis, bahwa kita sedang dalam proyek pengadaan kursi gereja, karena kita masih sangat memerlukan penambahan kursi. Dan untuk saudara mempersembahkan untuk kas pembangunan, saudara bisa taruh di kotak yang paling tengah. Saudara tidak usah kasih nama juga nggak apa-apa, tidak usah dikasih tulisan juga nggak apa-apa, sebab yang tengah itu memang untuk kas pembangunan untuk selama beberapa waktu ini. Jadi kita bisa ikut bersama-sama mengadakan kursi untuk gereja kita, karena gereja kita hari ini sudah penuh sudah ya, harus ditambah kursinya. Di kursi 80 ini banyak yang nggak hadir aja sudah penuh. Jadi kita perlu penambahan kursi ya, Bapak Ibu Saudara. Itu saja. Jadi setiap hari Kamis dan Minggu kotak yang paling tengah untuk kas pembangunan, terutama di program pengadaan kursi hari ini. Yesus berkati. Saya serahkan kepada Ibu Tuti untuk menyampaikan pengumuman. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Bentar ya saudara. Tadi firman-Nya sudah jelas, yaitu apa yang mendukakan Tuhan, yaitu ketidakadaan dalam doa, tidak setia dalam doa. Maaf saya doa pagi.
beberapa hari ini saya absen karena ada suami dan anak-anak. Dan kalau setiap malam itu guyonan sampai hampir pagi, jadi nggak bisa. Maaf sekali. Dan yang kedua, hati yang meninggi atau sombong. Tiga, hati yang melekat pada kekayaan. Lawannya dari melekat kekayaan itu bereweh gitu ya. Sebentar kita akan mendengar pengumuman melalui multimedia. Silakan. Shalom jemaat Victorious Family. Saya Magdalena Putri dan saya Gracia Emanuela. Berjumpa kami dalam Victorious Weekly News. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Doa pagi setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 4.30 di Geraha Victorious Family. Hari Selasa tanggal 17 Februari 2026, latihan musik anak sekolah minggu dimulai pukul 10 pagi. Kamis 19 Februari 2026, ibadah Mesbah Keluarga Allah pukul 7 malam yang melayani WL Saudari Putri, singer Saudari Misha dan Saudari Helena, multimedia Saudari Stefani dan Saudari Evan, bermaknalah Ibu Suci. Hari Sabtu tanggal 21 Februari 2026, ibadah doa pelayan dan latihan dimulai pukul 7 malam. Minggu tanggal 22 Februari 2026, ibadah raya pukul 7 pagi di Geraha Victorious Family. Untuk yang melayani, penanggung jawab Bapak Tibin, WL Bapak Janis, singer Bapak Suwito dan Bapak Daniel, multimedia Saudari Veve dan Saudara Evan, kolektan Bapak Agus dan Ibu Dewi, Asar Ibu Tuti dan Ibu Wuryani. Shalom teman-teman. Setelah ibadah raya ada sekolah minggu Samuel loh. Jangan lupa datang ya. Tuhan Yesus memberkati. See you. Persembahan untuk pekerjaan Tuhan bisa langsung dimasukkan di kotak persembahan yang di depan atau dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Dan tetap dukung dalam doa untuk pembelian tanah dan pembangunan gereja. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Februari. Wish you all the best and God bless you. Terima kasih kepada semua pelayan Tuhan dan para jemaat yang sudah hadir, dan demikian pengumuman sepekan yang kami sampaikan. Untuk informasi gereja lebih lanjut dapat dilihat di akun sosial media kami. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih tim multimedia. Saya senang sekali, saya bangga sama anak-anak tim musik anak-anak.
Gisela. Kemarin minggu itu sembuh. Yang kemarin minggu kan Gisela. Terima kasih Mas Nanda yang telah melatih anak-anak. Pak Gembala kan super di atas. Mari kita berdiri, kita bacakan deklarasi. Harus kita imani ya, terjadi dalam hidup kita. 3, 2, 1. Oleh anugerahnya kami bersyukur kepada Bapa di surga atas keselamatan kami, oleh kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan, yang olehnya kami menerima hak dan warisan dalam kerajaan Allah. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyatakan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan kehidupan kekal. Kami berakar dalam kasih, bertumbuh ke arah Kristus, dan berkelimpahan dalam buah-buah Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kami adalah pemenang setiap masalah dan pergumulan. Kami diberkati dalam hikmat dan kebajikan. Kami berkelimpahan dalam keuangan dan menjadi berkat. Kami selalu beruntung dan apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Kami selalu sehat, kuat, selamat, bahagia, panjang umur, menikmati berkat. Roh Tuhan yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh jahat, sihir, dan kutuk, sehingga kami selalu menang dalam mengalahkan kuasa kegelapan. Kami selalu menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus bagi orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Betapa
Pagi hari ini ibadah kami terselenggara dari awal hingga akhir dalam anugerah berkat-Mu. Berkat-Mu atas setiap pelayan-pelayan Tuhan, berkat-Mu atas setiap persembahan kami, berkat-Mu atas iman kami semua yang sudah kami hanturkan kepada Engkau. Pujian penyembahan kami yang kami persembahkan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Mengucap syukur buat segala berkat Tuhan. Mari kekasih Tuhan, kita mengangkat hati kita, mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah kekasih Tuhan, pulanglah dalam sukacita, pulanglah dalam kebahagiaan surgawi, pulanglah dalam berkat Bapa yang ajaib. Kasih kemurahan Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Roh Kudus yang dahsyat terus tinggal dalam hatimu, memberi engkau hikmat kekuatan baru, memberikan kepada engkau kekuatan baru, kesembuhan, pertolongan dan keajaiban Tuhan dimanapun engkau berada. Dalam anugerah sempurna engkau berhasil, sukses, luar biasa, bahagia. Dalam anugerah sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya berkat Tuhan sama-sama berkata amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.